Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnin Arifah, NIM belakang 086, nomor akuntansi A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bab 4 sistem informasi manajemen, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Materi yang pertama adalah organisasi bisnis. Area-area dasar bisnis perusahaan meliputi keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, organisasi layanan dan informasi. Yang pertama dari informasi dan data lingkungan, lalu sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi SDM, dan sistem informasi sumber daya informasi menuju sistem informasi eksekutif, dan berakhir di informasi dan data lingkungan. Selanjutnya, spesialis informasi. Spesialis informasi terdiri dari 6, yaitu 1. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang kedua, administrator basis data. Tugas utama DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga, webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang ketiga, spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja sama dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima, programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan pengguna. Yang terakhir, operator. Tugasnya menjalankan peralatan komputasi skala besar seperti komputer, mainframe, server, yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Manajer pengembang sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer operasi basis data, dan manajer jaringan bertanggung jawab kepada CEO, dan manajer pengembang sistem membawahi analis sistem dan programmer. Manajer pemeliharaan sistem membawahi analis sistem dan programmer, manajer operasi komputer membawahi pegawai operator, manajer operasi basis data membawahi administrasi basis data, dan manajer jaringan membawahi spesialis jaringan. Materi selanjutnya, struktur organisasi inovatif, terdiri dari model sekutu, model platform, dan model skala. Model sekutu atau partner model menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua, model platform. Layanan informasi menyediakan sumber daya informasi. Yang ketiga, model berskala. Sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul. Selanjutnya, model jaringan organisasi sistem informasi. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, nantinya layanan informasi, mulanya penanti keras, dan penanti lunak yang siap pakai. Selanjutnya, keuntungan komputasi pengguna akhir. EUC memberikan 2 manfaat, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, dan mempersempit jarak komunikasi. Selanjutnya, risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan dikomunikasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Selanjutnya, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Materi selanjutnya, pengetahuan dan pengembangan sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengetahuan informasi. Pengetahuan informasi adalah pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Selanjutnya ada dasar-dasar bisnis. Dasar-dasar bisnis terdiri dari akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Selanjutnya ada teori sistem. Teori sistem adalah bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif. Proses pengembang sistem terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya, pembahasan model sistem terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem.
Materi selanjutnya keahlian pengembang sistem. Keahlian ini meliputi komunikasi, analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Keahlian komunikasi adalah melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Keahlian analitis melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kemudian ada kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Materi selanjutnya otomatisasi kontrol, meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang di dalam maupun di luar perusahaan. Materi selanjutnya kantor maya. Kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat bekerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telekommuting menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesar telekommuting adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas-tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Hoteling, konsep di mana karyawan hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan kebutuhan kantor. Selanjutnya keuntungan kantor maya. Yang pertama biaya fasilitas yang lebih rendah, yang kedua biaya peralatan yang lebih rendah, yang ketiga berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang keempat kontribusi sosial. Selanjutnya kerugian kantor maya. Yang pertama moral yang rendah. Ini disebabkan tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka. Yang kedua kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi lebih sulit dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Materi selanjutnya organisasi maya. Organisasi maya adalah operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya meliputi menurunnya permintaan gedung, pencakar langit, dan transportasi, menjadikan kota lebih tenang dan lebih lembut, dan kota menjadi tempat yang menarik untuk dihuni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.